Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Siti Munawaroh dengan NIM 200810517. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial mengenai analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah memiliki datanya mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar, di mana motivasi belajar ini sebagai variabel X dan hasil belajar ini sebagai variabel Y atau variabel dependent. Dan pada data ini ada 12 responden. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian di sini ada data view, lalu kita klik variable view. Kemudian di sini kita beri nama X. Lalu Y. Kemudian pada label ini kita, karena tadi variabel X itu menunjukkan motivasi belajar, maka kita namai motivasi belajar. Lalu Y ini dilabeli dengan hasil belajar. Kemudian pada desimal ini kita dinolkan saja. Lalu kita buka data view-nya. Kemudian di sini ada variabel X dan variabel Y. Kemudian kita masukkan data yang sudah ada tadi. Kita copy bagian variabel X ini atau motivasi belajar. Kemudian paste di sini. Selanjutnya kita copy bagian variabel Y atau hasil belajar. Kemudian dipaste di sini. Lalu untuk mengetahui hasil output dari data ini, yang pertama klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Kemudian kita masukkan hasil belajar pada variabel dependent dan motivasi belajar pada variabel independent, dan menggunakan metodenya enter, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari data yang kita punya tadi. Selanjutnya kita akan representasikan hasil output dari data ini. Nah, yang pertama ini ada tabel variable entered atau removed, di mana pada tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan yaitu variabel motivasi belajar, di mana variabel motivasi belajar ini sebagai variabel independen dan hasil belajar itu sebagai variabel dependen. Kemudian menggunakan metode enter. Lalu yang kedua itu ada tabel model summary. Pada tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,782. Dari output ini diperoleh koefisien determinasi atau R square itu sebesar 0,611, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar terhadap variabel terikat atau hasil belajar adalah sebesar 61,1%. Selanjutnya yang ketiga itu ada tabel ANOVA. Nah, dari output ini diketahui bahwa nilai F hitung itu sebesar 15,733.
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,03, di mana 0,03 ini kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel X motivasi belajar terhadap variabel Y hasil belajar. Selanjutnya yang keempat itu ada tabel koefisien. Diketahui nilai konstan atau A sebesar 27,650, sedangkan nilai motivasi belajar sebesar 0,789, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX, atau Y sama dengan 27,650 ditambah 0,789X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 27,650 yang mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel hasil belajar adalah sebesar 27,650. Koefisien regresi X sebesar 0,789 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai motivasi belajar, maka nilai hasil belajar bertambah 0,789. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu positif. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.